Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini permintaan dari anak-anak kelas 3 yang sedang melaksanakan atau sedang akan melaksanakan asesmen sumatif tengah semester. Jadi ada praktek di jurusan TKJ itu untuk setting mikrotik 2 mikrotik dengan satu buah switch. Jadi ada router A, router B terhubung ke dalam satu switch untuk mengkoneksikan router 1 itu untuk mengkoneksikan komputer PC, router 2 router B untuk mengkoneksikan HP atau laptop. Jadi ini ada ketentuan untuk soalnya juga sudah dibuat dari Pak Wiwit. Nah, coba saya bahas di video kali ini. Intinya disimak dengan baik, semoga video kali ini bisa membantu khususnya anak-anak semedip yang akan melakukan praktek UTS di tahun 2025 ini. Kurang lebih seperti ini untuk jaringan lokalnya menggunakan IP kliennya 200 plus absen .10.2/24. Kemudian untuk WLAN-nya pakai 100 plus absen .20.2/24. Ketentuan DHCP pool 50, ketentuan DHCP pool di LAN-nya 100, jadi diperhatikan. Untuk itu, pertama yang dilakukan yaitu memasang komponen atau perangkat seperti switch dan 2 router dengan baik. Nanti akan saya sertakan videonya sebelum setting seperti apa sampai nanti setting selesai kayak gitu. Jadi akan saya tampilkan nanti. Ini posisi switch, router A, router B. Nah, seperti ini ketika posisi nyeting identitinya seperti ini. Jadi ini sumber internet nih, ini sumber internet ya, sumber internet belum saya tancapkan ke switch, belum. Kalian pasang ini aja. Satu kabel menuju ke laptop ya, satu kabelnya menuju ke router A, satu kabel menuju ke router B, tanpa koneksi internet dulu untuk menjetting identitinya. Nah, kayak gitu. Nah, pertama berarti switch-nya dihubungkan ke 2 buah router. Kemudian satu kabel UTP masuk ke komputer atau laptop, dan koneksi internet jangan ditancapkan ke switch dulu. Nah, pertama kita buka dulu yang router pertama. Ini ada router pertama, kita coba login aja pakai MAC address admin 0, kemudian kita login. Nah, pertama silahkan di bagian ini setting identity dulu, identity system identity. Nah, kasih nama router A gitu, apply oke. Nah, kalau sudah di exit, kita masuk lagi winbox. Nah, ini sudah berubah jadi router A, tinggal bawahnya yang router B. Kita connect lagi. Nah, ini yang router B, kita nama identitinya lagi, udah sistem identity, tulis router B. Biasanya ketika praktek pakai nama siswa. Oke. Kalau sudah, ini bisa di exit winbox. Nah, ketika sudah identity berhasil seperti ini, langkah selanjutnya yaitu silahkan pasang atau colokkan kabel koneksi sumber internet ISP masuk ke dalam switch kayak gitu, masuk dalam switch, agar nanti kita tahapan selanjutnya setting secara keseluruhan mulai dari router A dan router B. Saya akan pasang dulu kabelnya, nanti saya akan tampilkan di layar. Setelah setting identity, nah ini nih, setelah setting identity, ini yang setelah setting identity kita setting semuanya, baru
identity sudah semua, router A, router B, baru ini koneksi internet kita tancapkan ke switch. Kita tancapkan ke switch. Nah, tancapkan sampai lampunya menyala. Perhatikan. Nah, sudah ya. Artinya nanti bisa nyeting untuk DHCP klien agar dapat koneksi internet. Itu perbedaannya ya, di setting pas identity dan setting setelah identity. Seperti itu, akan mempermudah kalian ketika nyeting. Kalau sudah, pastikan, nah ini kan ada koneksi router dari ISP nih, di sini ada. Nah, sehingga muncul 3, tadinya kan belum ada koneksi internet, muncul cuma 2, router A, router B, ini ada lagi. Untuk router, ini punyanya Bos Wildan ya, punya Bos Wildan ini. Abaikan aja. Nah, kita fokus di router yang sudah dikasih identitasnya A dan B. Masuk ke router A dulu. Di soal router A digunakan untuk koneksi ke PC. Nah, kita pakai yang LAN, pakai 100 full 100 klien, kemudian pakai 200 plus 2 plus absen titik 10. Nah, kita masuk ke router A dulu. Silakan connect. Nah, pertama di router A, ini router A, pilih paling wajib itu IP DHCP client gitu ya, langsung aja DHCP client. Ini untuk tambahkan Ether 1 sebagai sumber internetnya, pilih apply, oke. Nah, sudah dapat nih bound. Kalau sudah, tutup aja biar enggak merusak pandangan, pilih IP address. Nah, di address ini sudah ada Ether 1 tadi barusan ya, DHCP client. Kita tambahkan satu lagi untuk Ether 2 menuju ke PC. Ini di kliennya 200 plus absen titik 10 titik 2/24. Ini klien, berarti untuk routernya nanti titik 1. 192 200 ya, diingat-ingat. Nah, berarti 192 titik 200 plus absen, misal saya absen 1, berarti 201 titik 10 titik 1 titik 10 titik 1/24 gitu. Ethernya pilih Ether 2, nanti gunakan Ether 2 aja untuk ke PC. Klik ke play, oke. Nah, sudah. Langkah selanjutnya pilih IP, kemudian pilih DHCP server. Ini untuk memberikan atau membagi IP menuju ke kliennya. Klien yang pertama untuk router A itu adalah komputer dengan ketentuan di soal 100 klien gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Pilih DHCP setup. Ethernya Ether 2, karena mau membagikan lewat Ether 2, pilih next. Kemudian next. Next. Nah, pada bagian ini give out-nya karena mau 100 klien, maka ini titik 2 sampai 101. Ingat-ingat ya, ini berarti nanti 100 klien. Pilih next, pilih next, next. Oke, ini masih merah karena belum terhubung ke PC. Ini saya PC-nya belum dikonekkan untuk pengetesan. Kalau sudah, DHCP server sudah, pilih IP, kemudian DNS seperti biasa, allow remote request, kemudian pilih apply, pilih oke gitu. Kalau sudah IP firewall, kemudian NAT, kita tambahkan NAT-nya agar koneksi internet bisa terkoneksi ke PC. Chain-nya source NAT, SCR NAT, kemudian pada out interface pilih Ether 1 sumber internet itu ya. Ether 1 sumber internetnya kan Ether 1. Kemudian pada bagian action pilih masquerade. Nah, klik apply, oke. Mudah seperti ini untuk router 1 ya, selesai. Ini nanti kalau kita tancapkan pas pengetesan akhir, tancapkan ke PC, nanti ya langsung connect ke Ether 2-nya pada router A ya. Jadi nanti diperhatikan.
Ini router pertama sudah selesai itu toh ya, sudah selesai. Kalau dicek di new terminal kita ping google.com. Ini harusnya langsung connect tuh, sudah connect ya. Oke. Router 1 sudah, router A. Nah, kita exit aja. Nah, sekarang masuk ke router B. Nah, router B tinggal masuk ke router B. Masuk router B pakai MAC address, kita connect. Nah, router B tinggal pilih seperti tadi, wajib IP DHCP client. Pilih tambah, kemudian pilih Ether 1 sebagai sumber internet, pilih apply, oke. Mencari, nah sudah dapat bound. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita pilih address. Addressnya ditambahkan lagi untuk ketentuannya di soal nih. Router B kan untuk WLAN atau terkoneksi ke HP dengan 50 klien. Nah, 192.100 plus absen titik 20.2 ini untuk kliennya. Untuk IP Ether untuk WLAN-nya berarti pakai 20.1/24, 50 klien. Tinggal ditambahkan 192.168.101, absen saya misal 1 titik 1/24. Ethernya pilih WLAN, apply, oke. Nah, kalau sudah WLAN masih merah belum diaktifkan, masuk ke bagian IP wireless, DHCP server. Nanti dulu kita masuk ke wireless. Ini di enable dulu. Kalau sudah, double klik, masuk ke general, ke bagian wireless. Nah, ini ganti IP bridge karena untuk akses pointnya. Untuk akses point IP bridge, kemudian ini biarkan SSID-nya dikasih nama, misal siswa Smedip. Nah, kalau sudah, sekuritinya karena di soal nggak ada ketentuan password, kita default. Kalau sudah, pilih apply, oke. Nah, kemudian tinggal masuk ke address sudah tadi, IP DHCP server. Ini untuk memberikan IP ke klien HP. Nah, kita tambahkan di DHCP setup, pilih Ethernya WLAN, pilih next, give out-nya jangan lupa karena kita mau 50 klien di soal, maka ini sampai 51 gitu ya. Nah, klik next. Oke, masih merah belum terkoneksi ke HP. Kalau sudah seperti ini, lanjut lagi, pilih IP, kemudian DNS lagi jangan lupa. Kalau remote request, apply, oke. Pilih IP. Yang terakhir firewall. NAT. Nah, tambahkan kayak tadi router A. Channel source NAT, out interface-nya pilih Ether 1 sebagai sumber internet. Jadi sumber internet itu tetap Ether 1, jangan dipindah-pindah out interface-nya. Action-nya pilih masquerade. Nah, kalau sudah apply, oke. Nah, kalau kita cek di new terminal, Bing google.com sudah dapat belum? Nah, sudah dapat ya. Ini tinggal pengetesan. Saya akan coba tes untuk di bagian HP-nya. Coba HP-nya kita bisa lihat dulu di IP DHCP server. Nah, ini masih merah. Saya akan coba konekkan ke WiFi siswa. Smedip. Nah, sudah terkonek ya. Di HP saya sudah terkonek, warnanya langsung hitam. Pengetesan untuk
WiFi di HP sudah selesai. Nah, kita coba tinggal ketentuannya untuk melakukan pengetesan di PC. Nah, untuk pengecekan di PC saya akan perlihatkan nanti ya. Nah, silakan disimak baik-baik. Saya akan copot kabelnya. Nah, ini sudah dapat koneksi internet, ini kan langsung dari SP di switch. Nah, saya akan cabut, diperhatikan ya. Nah, cabut langsung nggak ada koneksi internet ya. Nah, kalau sudah, yang kabel dari switch menuju ke PC kita cabut, kemudian dipindahkan ke router A sebagai sumber internet menuju ke PC. Nah, silakan tancapkan, kemudian kita tancapkan ke PC. Kita nggak tahu router A atau B yang mana, tinggal ditancapkan ke Ether 2, kemudian tancapkan ke PC atau laptop. Kalau ditancapkan, kemudian sumber internetnya langsung ada, berarti sudah benar itu routernya, router yang sesuai, router A. Tapi kalau nggak ada seperti ini ya, ini kan belum ada koneksi internet identifying. Nah, kita coba pindahkan di router yang sebelahnya. Tinggal dicoba satu-satu aja. Nah, ini langsung bisa ya nih dilihat nih. Nah, ini artinya tuh sudah terkonek tuh ya. Tersisa router A, cuma router A. Nah, karena kabel dari switch tadi saya copot, kemudian saya pasang menuju ke router, salah satu routernya dari router A, sehingga hanya muncul router A. Kenapa tadi muncul 2? Karena saya pas pertama nyeting, saya tancapkan di switch, sehingga switch itu akan melihat semua komponen router di jaringan yang sama, seperti itu. Oke, disimak baik-baik. Ini yang masih pusing, gimana sih Pak caranya? Sebenarnya sangat gampang, tinggal kalian mau belajar apa enggak, kayak gitu ya. Ini semoga bisa menjadi referensi. Ini di tengah malam nih bagus buat tutorial tengah malam. Semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga nilainya bagus ketika mengikuti UTS besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.